Halo semuanya, selamat datang di Talk Show. Kita akan membahas peristiwa sejarah-sejarah yang menarik dan seru loh. Nama saya Kode Valencia Kennedy sebagai host di sini dan saya menghadirkan tamu spesial yaitu Prianya. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Langsung saja kita akan memulai pertanyaan pertama, yaitu bisa nggak sih Kak jelasin apa itu latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok? Nah, Rengas Dengklok itu kan terkenalnya sama penculikan Soekarno ya, karena pengen proklamasi. Nah itu tuh awalnya karena ada perbedaan pandangan antara golongan muda sama golongan tua. Itu terjadi tanggal 16 Agustus 1945. Jadi kalau dari golongan muda itu mereka tuh punya pandangan kayak harus proklamasi sekarang nih, gak usah nungguin Jepang daripada kita gak merdeka gitu kan. Kalau dari pandangan golongan tua tuh mereka harus nungguin dari dari Jepang sesuai pendapat dari PPKI gitu. Kayak gitu latar belakangnya guys. Nah lanjut ke pertanyaan nomor 2 kita. Pertanyaan nomor 2 ini bagaimana sih peristiwa yang terjadi? Singkatnya ya, tadi kan Rengas Dengklok itu penculikan Soekarno sama Hatta. Nah jadi itu ada 3 pemuda, itu namanya Soekarni, Hairul Saleh, sama Wikana. Nah 3 pemuda ini tuh nyulik Soekarno sama Hatta karena si Soekarno sama Hatta ini tuh kayak nunda-nunda terus karena mereka berdua ini takut sama Jepang gitu. Jadi kayak nunda, mendingan nunggu Jepang dulu gitu kan. Jadi mereka 3 pemuda ini culik Soekarno sama Hatta ke Rengas Dengklok secara paksa. Rengas Dengklok itu posisinya ada di Karawang, kota kecil gitu. Jadi mereka kenapa pilihnya Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok itu jauh dari pengaruh Jepang gitu. Jadi Jepang pasti gak bakal tahu gitu deh. Nah kayak gitu peristiwa singkatnya. Kayak gitu ya, mereka di sana bisa kan nggak sih Kak kira-kira? Mereka tuh ya namanya presiden pasti dihormati ya. Jadi mereka tuh ditangkap secara paksa tuh cuma diamanin aja biar kayak ya karena 3 pemuda itu takut aja lah mereka kena pengaruh Jepang, jadi tetap dilakukan dengan hormat gitu. Setelah mereka diculik itu kira-kira mereka dibalikin lagi nggak sih Kak ke Jakarta atau malah mereka milih kabur? Setelah kejadian Rengas Dengklok itu mereka balik lagi ke Jakarta, jadi mereka cuma 1 hari aja. Terus apa yang mereka lakuin di Jakarta? Jadi ada tokoh lagi nih namanya Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini kayak ngelakuin diskusi itu lah sama para pemuda. Jadi mereka bawa balik si Soekarno dan dikasih jaminan keamanan sama Laksamana Tadashi Maeda. Jadi karena udah ada jaminan-jaminan kayak gitu, makanya si Soekarno sama si Hatta ini balik lagi nih ke Jakarta. Kayak ya udahlah ikut aja gitu. Habis itu mereka pas balik dari Rengas Dengklok, mereka langsung ke rumahnya Tadashi Maeda. Mereka langsung ketik tuh proklamasi di situ supaya bisa tanggal 17-nya langsung diproklamasikan. Makanya kita kan 16 penculikannya, makanya tanggal 17 itu tepatnya pada pukul 10 di rumahnya Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 5. Mereka langsung proklamasi gitu kalau Indonesia sudah merdeka. Kita sakit banget ya buat bikin proklamasi ini. Nah, jadi peristiwa ini benar-benar mendorong proklamasi untuk menjadi tepat waktu dan sebelum Jepang datang ke Indonesia ya Kak. Betul, jadi itu jatuhnya lebih ke kecepatan sih, Kayak buru-buru gitu. ya nggak buru-buru juga, cuman lebih ke apa ya, kayak mereka mungkin konsepnya lebih cepat, lebih baik gitu kan daripada Jepang udah keburu datang. Jadi mereka lebih cepat, lebih baik, makanya itu yang menjadi pendorong semangat anak muda bermerdeka gitu deh. Nah, jadi inti dari peristiwa Rengas Dengklok ini, meskipun Rengas Dengklok terkenalnya sebagai penculikan dari Soekarno dan Hatta, tapi ini tuh menjadi titik semangat di mana para pemuda itu untuk berusaha akan kemerdekaan Indonesia gitu. Sama-sama. Nah, segitu pembahasan kita tentang Rengas Dengklok yang dibahas oleh kakaknya. Ya, saya
Kode Valencia Kennedy sebagai host. Dan saya Brianya Aprilia. Sampai bertemu di selanjutnya. Sudah. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Saja dah ku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati. Lalu kita berdua Halo semuanya, selamat datang di Talk Show. menjadi bayang. Namun apa Langsung saja kita akan ke pertanyaan berikutnya, yaitu siapa suka dan apa latar belakang itu kayak gitu. mana duhai kekasih. Sumpah mati padamu jatuh hati. Padamu jatuh cinta. Namun saya